Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, kita ketemu lagi dengan channel Kebun Indra Tarigan. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan perkebunan ataupun bercocok tanam, terutama yang organik ya. Kita akan membahas banyak bahan sebenarnya, di antaranya adalah garam dapur, garam Inggris, ada juga baking soda ataupun cuka apel. Nah, kadang-kadang kan sahabat bingung nih, misalnya kayak apakah micin, Ajinomoto itu berpengaruh baik untuk tanaman dan bagaimana cara memakainya, garam bagaimana, dan bahan-bahan yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu persatu tentang bahan-bahan dapur tersebut untuk keperluan berkebun kita. Apakah memang benar dia bermanfaat dan bagaimana cara memakainya. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bawakan adalah tentang garam Inggris atau yang disebut dengan Epsom salt. Dikatakan Epsom salt karena ini pertama kali ditemukan di kota Epsom di Inggris sana. Nah, rumusnya sendiri adalah magnesium sulfat. Sahabat, sering sekali kalau saya membuat video tentang berkebun sebelum-sebelumnya, ketika saya mengatakan penggunaan garam Inggris, sahabat selalu berkata, belinya di mana, bisa diganti apa, bisa diganti garam dapur atau tidak. Jadi jawabannya, membeli magnesium sulfat atau garam Inggris itu ya beli online atau di toko pupuk biasanya. Nah, salah satu jenis pupuk yang mengandung magnesium sulfat itu adalah ini, contohnya merek Max ya, contohnya. Atau ada juga merek yang lain. Kemudian kalau dikatakan boleh nggak memakai garam dapur sebagai ganti garam Inggris, nggak boleh karena memang fungsinya berbeda ya sahabat ya. Kemudian mungkin itu saja perkenalan tentang Epsom salt ini. Nah, fungsinya itu ada banyak, mungkin ada sekitar 9 atau 10, dan ini sangat bermanfaat sekali terutama bagi kita yang suka berkebun secara organik. Fungsi pertama adalah magnesium ini dia sangat bagus sebagai pupuk pada benih ataupun bibit yang berkecambah, yang mulai tumbuh. Nah, sahabat mungkin yang suka menyemai tanaman, ada suatu kondisi di mana bibit semayan yang kita semai itu kadang-kadang dia layu, mati ya, batangnya busuk, kering. Nah, itu karena kekurangan nutrisi magnesium salah satunya. Karena itu pemberian magnesium 1 hari sekali disemprotkan pada tanaman yang baru tumbuh atau baru disemai akan sangat bermanfaat. Caranya gampang aja. Nah, ini misalnya garam Inggris, kita ambil 1 sendok saja, kita masukkan ke dalam air 1 liter, dikocok rata, diaduk rata, dikocok sih. Nah, diaduk rata, kemudian garam Inggris ini dia gampang gampang larut. Garam Inggris juga ada dijual di toko farmasi loh, toko obat-obatan ya. Biasanya juga untuk obat itu magnesium sulfat ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita tutup. Nah, kita semprotkan sehari sekali atau sehari 2 kali. Nanti sahabat akan bisa lihat pertumbuhan bibit ataupun benih yang kita semai ini, perkecambahannya sangat sempurna. Ya sahabat ya, ini adalah fungsi yang pertama, membantu pertumbuhan kecambah menjadi lebih sehat dan kuat. Kemudian sahabat, fungsinya yang kedua adalah zat magnesium yang berada di dalam garam Inggris ini, dia sangat baik untuk menghijaukan daun. Nah, sahabat harus tahu bahwasanya klorofil atau zat hijau daun itu, struktur penyusunnya itu, atomnya itu adalah magnesium sebagai penyusun yang berada di sentral. Nah, jadi dengan pemberian magnesium ini, maka zat hijau daun akan terbentuk dengan baik dan sempurna biasanya. Nah, jadi pada tanaman apa saja, terutama tanaman hias, kita bisa semprotkan larutan yang mengandung garam Inggris ini seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk mendapatkan daun-daun yang hijau ya. Apa saja boleh, anggrek, ya, tanaman buah, tanaman sayur terutama, agar dia berwarna hijau segar dan sehat, kita berikan semprotan dengan garam Inggris. Dosisnya sama dengan ketika kita menyemprot semaian tadi, yaitu sekitar 1 atau 2 sendok untuk 1 liter air ya. Sahabat, kalau sahabat masih ingat, saya pernah membuat video tentang 9 penyebab daun menguning dan keriting beserta solusinya. Salah satu penyebab daun menguning itu adalah kekurangan unsur hara. Nah, kekurangan unsur hara magnesium
juga merupakan salah satu penyebab kenapa daun pada tanaman yang kita tanam itu menguning dan bahkan bisa mengalami kematian. Nah, misalnya seperti ini ya, sahabat ya. Sahabat bisa lihat daun ini. Nah, ini dia batang utamanya, vena-venanya ini masih hijau, tetapi antar vena ini kuning ya warnanya. Ini khas merupakan kekurangan magnesium. Nah, salah satu cirinya lain dia juga akan keriting. Nah, fungsi garam Inggris adalah untuk mengatasi daun kuning dan keriting karena kekurangan unsur magnesium tersebut. Caranya sama, 1 atau 2 sendok makan diberikan dalam 1 liter air seperti tadi, kemudian disemprotkan pada tanaman apa saja ya. Itu adalah fungsi yang ketiga, mengatasi daun kuning dan keriting. Sahabat, fungsinya yang keempat ya. Nah, fungsi keempat dari garam Inggris ini, kandungan magnesiumnya itu bisa dijadikan sebagai pupuk dasar. Sahabat pernah ingat nggak cara membuat media tanam yang subur dan cocok untuk semua tanaman? Saya sudah pernah buatkan itu, sahabat harus nonton. Saya sertakan di link deskripsi. Nah, salah satu langkah pembuatan dari media tanam itu adalah kita memberikan kapur dolomit. Kapur dolomit itu juga mengandung magnesium dan kalsium ya sahabatnya. Nah, fungsinya untuk meningkatkan unsur hara di dalam media tanam dan menetralkan pH tanah. Nah, kalau kita tidak memberikan kapur dolomit, sebenarnya kita bisa memberikan garam Inggris ini. Jadi kalau untuk pot sekecil ini, kita cukup memberikan 1 sendok saja. Nah, kandungan magnesiumnya ini, jadi ketika kita mencampur media tanam, agar nanti tanaman yang kita tanam, tanaman apa saja, terutama tanaman-tanaman yang suka dengan magnesium ya, diantaranya itu mawar itu suka sekali dengan magnesium. Sahabat nanti bisa lihat, kalau tanaman mawarnya diberikan semprotan magnesium atau Epsom salt ini, dia akan besar-besar kelopaknya. Kemudian tomat, cabai, paprika ini merupakan jenis-jenis tanaman yang sangat rakus akan magnesium, itu harus rajin diberikan ya. Nah, jadi fungsi yang keempat dari garam Inggris ini atau Epsom salt adalah sebagai campuran media tanam ketika kita mau menanam di awal ya. Fungsi garam Inggris yang kelima adalah sebagai obat anti stres pasca penanaman ataupun pasca pemindahan. Sahabat mungkin yang suka menanam pasti sering atau pernah mengalami tanaman yang bagus-bagus dibeli secara online misalnya atau dibeli di toko pertanian, ketika ditanam di rumah dipindahkan malah kuning dan mati. Nah, ini biasanya disebabkan karena tanaman yang dipindahkan itu mengalami stres. Nah, cara untuk meminimalkan kejadian stres dan kematian pada tanaman yang baru ditanam, kita harus memberikan garam Inggris. Ini contohnya seperti ini ya. Ini kita punya media tanam yang sudah kita buat, kemudian kita baru beli nih. Nah, adenium ya. Nah, cara menanamnya seperti biasa saja. Caranya, nah kita pindahkan kemari. Setelah kita pindahkan, nah, cara pemberian magnesium atau garam Inggris untuk mengatasi rasa stres ini sebenarnya ada 2 cara ya sahabat ya. Cara pertama, kita memberikan 2 liter dan ditambah 2 sendok ya. 2 liter 2 sendok garam Inggris per tanaman. Jadi kalau ini 1 liter, kita berikan. Nah, setelah jadi tanam ya, 1 liter lagi. Nah, ingat, jadi dosisnya itu 2 liter ditambah 2 sendok diberikan ya pada tanaman. Nah, ini adalah cara yang pertama sahabat ya. Cara yang kedua adalah kalau misalnya kita nggak misalnya mau sekalian dia mentulis ya 1 liter ditambah 1 sendok makan, kemudian tanaman yang mau kita pindah ini contoh saja ya sahabat ya. Ini bisa kita rendamkan di sini, akarnya kita rendam di cairan garam Inggris tersebut sekitar 15 menit atau ya 10 menit sudah cukup. Baru nanti kita pindahkan di tempat yang baru. Nah, ini biasanya akan membuat tanaman itu bisa beradaptasi lebih bagus. Bisa dikatakan kemampuannya untuk mengatasi stres pada tanaman yang baru dipindahkan hampir mirip dengan vitamin B1. Nah, mungkin sahabat yang masih penasaran boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Ini adalah fungsi garam Inggris yang kelima ya sahabat ya. Fungsi yang keenam dari garam Inggris ini adalah sebagai anti hama. Nah, beberapa hama terutama seperti siput, keong, bekicot, semut-semut itu dia tidak suka dengan garam Inggris ini. Caranya ada 2 sih. Siput, keong atau bekicot yang mengganggu tanaman tuh langsung saja ditaburin
biasanya mati. Tapi ini agak terkesan kejam ya. Nah, kalau kita nggak mau seperti itu, kita bisa menghindari serangan siput, keong, dan bekicot pada tanaman kita dengan cara menaburkan di sekeliling pot kita misalnya, seperti ini. Ya, di sekeliling kita. Nah, dikelilingi, biasanya semut-semut dan yang lain-lain juga nggak akan mau datang pada tanaman tersebut. Ini adalah fungsi yang keenam sebagai pelindung hama ya. Fungsi yang ketujuh dari garam Inggris ini adalah sebagai pupuk yang sangat bagus untuk pupuk daun ya sahabat. Kita bisa menggantikan fungsi bipolan, gaviota, growmore, ataupun pupuk-pupuk daun lainnya yang sudah terkenal bagus itu dengan menggunakan garam Inggris. Sahabat mungkin masih ingat bagaimana cara membuat pupuk ajaib yang selalu kita pakai di kebun kita, yaitu campuran antara 1 sendok garam Inggris, kemudian sekitar 100 atau 200 ml sumber susu, bisa rebusan air, rebusan telur, mohon maaf, ataupun susu murni, jangan susu kental manis ya. Nah, itu nanti disatukan, kemudian dicampurkan dengan kompos tea. Nah, kompos tea itu adalah kompos yang kita lakukan fermentasi dan pemberian oksigen selama 3 hari. Nanti airnya itu kita saring, kemudian kita berikan sumber kalsium tadi yaitu susu, dan kita berikan magnesium. Maka ini akan menjadi pupuk yang sangat bagus sekali, sangat bermanfaat untuk tanaman-tanaman buah, bunga, ataupun sayur-sayuran. Nanti kalau sahabat yang penasaran bagaimana cara membuat pupuk ajaib tersebut, saya sertakan di link deskripsi ya. Ini adalah fungsi yang ketujuh sebagai pupuk yang sangat bagus. Nah, fungsi yang kedelapan, terutama magnesium ini sangat bagus untuk tanaman-tanaman yang memang rakus akan kebutuhan magnesium. Tadi sudah saya katakan ya, beberapa tanaman yang sangat rakus terhadap magnesium itu antara lain adalah mawar, tomat, paprika, cabai, dan beberapa tanaman-tanaman lainnya. Nah, kalau kita rajin memberikan 1 sendok untuk 1 liter, ya, ini bisa disemprotkan misalnya ya, disemprotkan. Ini tadi sama ya, 1 liter dimasukkan 1 sendok, saya ambil. Nah, ini disemprotkan seminggu sekali atau minimal 15 hari sekali. Tanaman-tanaman itu seperti tomat, kemudian cabai, paprika, mawar, dan tanaman-tanaman yang lain pasti akan tumbuh lebih bagus. Ini adalah fungsi yang ke-8 ya sahabat ya. Sedangkan fungsi yang ke-9, dia ini kalau kita kocorkan sekitar sebulan sekali atau 15 hari sekali, maka dia akan menyebabkan perbaikan media tanam. Unsur magnesium itu dia akan memperbaiki struktur tanah, hampir sama dengan pupuk organik ya. Dia akan menyebabkan sifat tanah menjadi lebih poros, sehingga penyerapan unsur hara menjadi lebih bagus. Jadi biasanya kita memberikan magnesium ini sekitar 15 hari sekali atau paling lama 1 bulan sekali. Ini adalah fungsi yang ke-8. Sedangkan fungsi yang ke-9 atau ke-10 saya juga lupa ya. Nanti dihitung sendiri sahabat, atau saya diingatkan di kolom komentar. Adalah membuat kelopak bunga menjadi lebih besar. Sahabat, yang kemarin saya membuat video cara merawat mawar itu, banyak yang bertanya kenapa kelopak mawarnya itu kok besar-besar seperti ini ya. Nah, ini karena kita memberikan seminggu sekali atau 2 minggu sekali 1 liter air yang diberikan 1 sendok makan, kita semprotkan pada mawar-mawar yang kita tanam. Nanti sahabat akan bisa lihat mawar-mawar yang kita tanam itu kelopaknya menjadi lebih besar, batangnya juga menjadi lebih besar. Nah, jadi fungsinya yang ke-9 atau ke-10 ini adalah sebagai zat untuk membesarkan kelopak bunga. Jadi sahabat, mungkin itu saja antara 9 atau 10 fungsi dari garam Inggris ini yang dapat kita gunakan untuk keperluan kita berkebun dan bercocok tanam sehari-harinya. Sahabat jangan khawatir, garam Inggris ini, magnesium sulfat ini merupakan mineral yang bersifat organik dan alami. Ya, jadi kalau kita memang menginginkan pertanian atau perkebunan yang lebih organik, garam Inggris merupakan salah satu pilihan untuk komponen penunjang agar kita bisa melakukan perkebunan organik yang lebih bagus. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan sampai selesai, semoga ada manfaat ya. Dan kalau para sahabat menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan jangan lupa juga tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng yang belum subscribe, silakan tekan tanda subscribe karena akan ada beberapa video lagi yang akan membahas tentang bahan-bahan dapur lainnya, misalnya garam dapur, Ajinomoto atau micin, apakah memang benar-benar bermanfaat, atau baking soda atau yang lain. Jadi jangan lupa tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.